teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Yusuf Indra. Kali ini saya akan membahas mengenai itu ya, bagaimana caranya untuk mengemukkan berat badan ya. Jadi kan seringkali ada yang bertanya ya, pada saat kita terkena sakit GERD itu kan mayoritas berat badannya itu menurun ya, berat badan menurun, terus kemudian sering merasakan banyak sensasi, itu kan membuat kita gelisah ya, membuat kita itu gelisah. Soalnya dari sekian video yang saya buat, jadi setiap video yang saya buat itu mesti pertanyaan juga ada yang membahas seperti itu ya. Saya dulu beratnya 50, sekarang jadi 35. Dulu saya beratnya 60, sekarang tinggal 40, dan lain sebagainya ya. Jadi kan perlu kita pahami ya, bahwasanya sakit GERD atau asam lambung itu sebenarnya kan masalahnya di pencernaan ya, di pencernaan kita. Nah, masalah di pencernaan kita itu kan salah satu faktor utamanya itu kan adalah lambung telah bekerja dengan keras ya. Selama kita hidup itu dia ekstra lah, bekerjanya secara ekstra, ibaratnya sebuah mesin kendaraan mungkin ya sering dibuat balapan lah gitu ya. Jadi bekerjanya itu sudah sangat keras. Nah, karena sangat keras maka mungkin sudah ada yang perlu perlu dirawat lagi kan ya, perlu dirawat lagi, perlu diservis dan lain sebagainya, sehingga dia bisa bisa optimal lagi lah. Kalau bahasa transportasi kan harus diremajakan kan ya. Nah itu, nah karena lambung kita itu adalah aset yang tidak bisa digantikan kan ya, maka ketika kita sakit asam lambung itu kan berarti lambung sedang mengalami kayak korosi lah. Dia mungkin terluka atau mungkin sudah harus diistirahatkan lah jenak ya, hanya dia sudah bekerja keras lah, waktunya lambung itu untuk diistirahatkan. Itu ya, gampangnya seperti itu ya. Jadi karena sakit GERD itu adalah sakit asam lambung, lambung yang banyak memproduksi ya asam lambung tersebut, makanya lambung juga luka kan ya, lambung itu luka. Perihal kita itu tambah kurus, berat badan menurun, itu sebenarnya adalah efek gara-gara lambung itu tidak optimal ya, tidak optimal. Nah, sebenarnya itu ada garis lurusnya lah, ada benang lurusnya, bahwasanya kalau lambung sudah mengalami sedikit gangguan ya, itu memang harusnya kita tuh juga mengkonsumsi segala sesuatunya juga harus mulai dipilah-pilah ya, supaya kerjanya tidak terlalu ekstra gitu ya. Umpamanya kalau ibarat sepeda motor itu umpamanya dilaju dengan 100 km per jam ya, kelajuannya lah mulai sekarang dikurangi ya menjadi ya separuhnya lah, 50 km per jam, sehingga ada waktu dia untuk beristirahat ya, kerjanya tidak terlalu ngoyo, kerjanya tidak terlalu keras, sehingga dia bisa segera baik kembali gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mengalami masalah penurunan berat badan, itu sebenarnya ya lambung kita itu harus sedang dalam kondisi menyeimbangkan lah, menyeimbangkan diri. Nah, memang kalau sakit asam lambung itu memang akan ada penurunan berat badan, tapi itu jangan khawatir ya. Kalau ketika lambung kita sudah mulai baik kembali ya, nanti juga akan semakin meningkat ya, berat badan kita juga semakin normal lah. Yang menjadi masalah itu adalah ketika kita sakit asam lambung tapi kita tidak bisa menjaga pola makan kita ya, sehingga kita mungkin bisa nggak tambah mengurangi makan konsumsi kita sehari-hari, tapi kita malah hilos ya, malah memperbanyak makanan.
Banyak makan juga dampaknya juga negatif ya buat lambung ya. Dia sudah luka, dia sudah nggak optimal, tapi kerjanya juga digenjot terus. Nah itu kan dampaknya juga sangat buruk ya bagi lambung kita ya, terutama bagi teman-teman yang ini mungkin terjadi pada teman-teman yang sudah agak enakan ya, atau mungkin sudah mulai wah saya bisa menyantap ini lah itu. Nah itu jangan apa ya, ya kita tetap proporsional ya, kondisi lambung kita harus tetap dijaga, jangan sampai kita mengkonsumsi yang berlebihan itu ya, penting itu ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin bertanya mengenai bagaimana sih kita untuk meningkatkan berat badan kita kembali, nah saran saya ya kita makan secukupnya aja ya, makan secukupnya. Umpamanya kalau kita dalam kondisi masih apa namanya masih sakit ya, dalam kondisi masih sakit ya, ritmenya ya kayak biasanya saja ya. Umpamanya pagi jam 7 kita makan, ya makan. Kalau sedang apa namanya kondisi sakit itu kan makan tidak enak ya, makan tidak enak. Nah biasanya porsinya juga kecil, itu di itu aja sering makan. Namanya saat jam 6 jam 7 makan ya 4 sendok 5 sendok atau 6 sendok. Nah nanti diisi lagi jam 10 jam 11 jam 11 4 sendok 5 sendok 6 sendok. Nah nanti saya dulu bisa sampai 7 kali makan ya, 7 kali makan itu 5 sampai 7 kali makan setiap hari, tapi ya enggak banyak-banyak banget ya, kecil-kecil gitu. Itu apa ya, di lambung itu lebih enak, dia kan nyernaknya lebih cepat ya, bagi porsinya nggak terlalu banyak. Konsumsi air sesering mungkin, saya sampai 3 sampai 4 liter ya tiap hari. Nah masalahnya ketika lambung saya sudah mulai enakan, nah saya tuh sedang apa ya, pada waktu itu agak stres mungkin ya, karena istri kan sedang melahirkan ya, sedang melahirkan, terus yang nginep di rumah sakit lah, nginep di rumah sakit lah. Makanannya kan juga nggak bisa bikin sendiri kan ya di rumah sakit ya. Saya juga nggak mungkin lah masak di rumah kan, harus nungguin di rumah sakit lah. Itu kan jajan apa apa adanya ya, adanya makanan apa ya saya harus makan itu, belinya di kantin juga kan ya. Nah saya apa ya, ya mungkin karena seneng atau mungkin juga karena sedang banyak pikiran ya, sehingga makan itu kayak biasanya ya, kayak sebelum sakit ya, apapun dimakan itu. Nah dampaknya ternyata ketika saya pulang dari rumah sakit nemenin istri ya, hamil apa melahirkan itu, langsung lidah saya kan langsung sakit ya. Itu sebagai bukti bahwasanya saya mengkonsumsi makanan secara apa ya, berlebihan, tidak terkontrol lagi seperti saat saya sedang sakit dulu. Itu ya, jadi lidah sakit, terus apa, mulut itu terasa asam dan lain sebagainya, banyak lah faktornya ya. Nah bagi teman-teman juga ya, kalau yang apa lidahnya putih, kalian bisa lihat ya, pada waktu kalian bangun tidur, lidah kalian kan enggak putih banget tuh kan, enggak, tapi merah muda lah, merah muda atau mungkin agak merah lah gitu ya. Tapi setelah kita bangun apa, kita konsumsi makanan minuman, nah itu kan langsung lidahnya putih. Saya sudah mengamatinya sudah setahunan lah, saya amati. Oh iya, saya bangun tidur, saya sikatan, saya bersihkan lidah saya, loh lidahnya itu normal. Tapi setelah kita mengkonsumsi makanan, lidahnya menjadi putih. Nah itu kan sebagai indikasi bahwasanya apa yang kita makan itu kan mempengaruhi asam lambung kita. Asam lambung kita semakin meningkat. Nah kalau yang kita makan itu porsinya berlebihan, maka asam lambung juga akan semakin tinggi. Lambung juga bekerja secara semakin ekstra ya. Nah kalau kita makan porsinya sedikit, maka lambung kita juga kerjanya juga tidak terlalu berat, asam lambung juga tidak terlalu banyak ya yang dikeluarkan. Nah gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin bertanya mengenai
saya harus berat badannya harus harus seperti saat saya belum sakit lah. Itu dikoreksi dulu ya, lihat dulu bahwasanya berat badan idealnya itu berapa. Nah, kondisi yang harus dikejar itu sebenarnya bukan berat badannya, tapi bagaimana kita itu bisa sehatnya ya. Tak penting lah kalau kita gemuk tapi kita tidak sehat kan ya sama saja ya. Yang penting adalah kita sembuh, kita sehat, lambung bisa normal kembali, kita bisa beraktivitas secara biasa kembali untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mungkin, spiritual dan lain sebagainya lah, pendidikan ya. Nah itu sih yang selama ini saya pikirkan ya. Saya kapan hari itu pada waktu awal kali corona. Nah, saya sebenarnya pada waktu saya terkena asam lambung itu berat badan saya awalnya itu 60 berapa ya? 65 kalau nggak salah. 65. Nah, saat kena dapat 3-4 bulan kemudian itu tinggal 50-an. 55 atau 57 gitu. Stabil sampai istri melahirkan. Terus habis itu agak naik menjadi 60. Nah, 60 ini pada waktu 60 ini saya mulai merasakan sensasi di mulut. Berarti yang saya konsumsi itu bagi lambung saya kemungkinan sudah berlebihan. Sudah ndak bisa lah. Gitu ya. Nah, pada waktu ini stabil sampai corona menyerang Indonesia lah, mulai bulan apa itu ya, bulan Februari Maret ya. Nah itu bulan Maret, keluarga saya akhir Maret ya itu terkena corona. Nah, dalam kondisi seperti ini loh, itu kan anjurannya kan kita itu harus selalu makan yang bergizi, jangan pernah diet, minum yang banyak, minum air hangat tiap hari, minum madu dan lain sebagainya lah, supaya imun kita bisa kuat ya. Imun kita bisa kuat, kita bisa kembali bisa selamat lah dari gelombang corona. Nah itu kan diopinikan seperti itu ya. Nah ini saya terima, saya tangkap, apalagi dalam kondisi keluarga saya juga kena. Nah yang saya lakukan itu adalah ya makan tiap hari. Makannya itu kan kita kan dikirim makanan satu hari itu 12 kotak, jadi 4 kotak tiap kali makan ya, itu untuk 4 orang ya. Dan makanya kan kotaan ya enak ya, makannya itu enak. Nah lupa terhadap penyakit asam lambung. Terus makan apa adanya ya, apa yang dikasihkan oleh pemerintah itu kita makan lah. Jadi tiap hari itu saya juga mengkonsumsi telur. Satu orang itu dikasih 5 telur tiap hari. Jadi satu rumah itu dapat kurang lebih 1 kilo lebih lah tiap hari itu. Kita bayangkan telur sebegitu banyaknya, makanan banyak lah. Terus kita juga ada informasi harus makan yang harus jangan diet dan lain sebagainya lah. Ini saya loskan endingnya berat badan saya naiknya ekstrim ya. Sekarang sudah 75, 9 atau 70 antara itulah. 6, 9, 70 antara itu. Sebenarnya sudah enggak baik ini bagi kesehatan ya. Sehingga saran saya teman-teman kalau pengen gemuk lagi ya sewajarnya saja, enggak yang penting itu proporsional. Saya sekarang dalam kondisi yang seperti ini juga agak harus diet supaya asam lambung saya tidak naik. Yang kedua juga biar gak kuat lagi lah GERD-nya. Kalau semakin gemuk kan semakin berpotensi sakit ya. Harus ideal lah, berat badan itu harus ideal. Apalagi menurut saya juga berat badan ideal saya juga harusnya di bawah 65 kan ya. Nah itu
Itu sih ya, itu yang mungkin bisa apa ya, sedikit lah memberi informasi pada teman-teman bahwasanya yang dikejar bukan berat badannya, tapi bagaimana lambung kita itu bisa bisa apa ya, bisa sembuh lagi, bisa optimal lagi dan bekerja sesuai standarnya lah, jangan berlebihan ya. Nah itu ya, yuk untuk tips kali ini mungkin ya teman-teman itulah apa, makannya diatur ya, dibuat ritme ya. Kalau 5 kali makan dalam satu hari enggak apa-apa sih, asalkan 1 kali makan 4 sendok 5 sendok gitu aja ya. Tapi kalau 3 kali makan ya, lauknya sayurannya agak banyak, nasinya juga sedikit aja, terus kurangi gorengan terus yang mengandung gas, yang beralkohol itu kalau bisa jangan diminum dulu ya bagi yang masih sakit. Tapi kalau sudah agak enakan atau mungkin sudah baikan ya, nah kalau teman-teman sudah baikan ya enggak apa-apa sih ya, enggak apa-apa untuk apa ya, mencoba-coba lah. Tapi kalau dibuat sering ya jangan ya, bahaya. Saya juga sering minum kopi juga, cuman kadarnya juga sudah saya kurangi ya. Yang dulu biasanya bisa pekat ya, satu saset itu maunya pakai pakai kapal api maunya ya, kapal api yang sasetan maunya yang harga seribuan itu ya, itu mungkin tak buat separuh aja ya, dapat separuh. Jadi dikurangi lah, yang penting apa ya, kalau saya kan biasanya di depan komputer, yang penting kita ndak ngantuk, ndak apa ya, ya bisa bekerja kembali kan. Ya mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk teman-teman yang masih dalam kondisi sakit, kita doakan semuanya ya supaya agar segera sembuh ya, segera sembuh dan bisa beraktivitas normal kembali. Bagi teman-teman yang sudah enakan, sudah agak mendingan ya, nah dijaga terus ya pola makannya dan juga mulailah beraktivitas ya, jangan takut lagi untuk apa ya, menjalani kehidupan lah ya. Soalnya mumpung masih kita diberi waktu ya, kita optimalkan lah apa namanya, waktu kita ya, untuk keluarga mungkin, untuk mendekatkan diri pada Tuhan mungkin, atau mungkin untuk kegiatan sosial ya, sosial kemasyarakatan ya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.